Cara membuka pintu harapan adalah kita sampaikan, wahai saudaraku, Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Ketika Allah memberikan ujian kepadamu dengan ujian yang berat, dan kamu merasa kamulah orang yang paling susah di dunia ini, maka yakinlah Allah memberikan ujian itu dalam rangka untuk membuka pintu ampunan, untuk membuka pintu kebaikan. Karena setiap kesulitan, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita Hikam Athaiyah. Kita sampai pada nomor 149. 149. Nah, bisa ditirukan. Idza aradta ayyaftaha laka babar rajai fashhad ma minhu ilaika wa idza aradta ayyaftaha laka babal khaufi fashhad ma minka ilaihi. Maksudnya adalah apabila kita ingin membuka, idza aradta, apabila kamu ingin, idza aradta, apabila kamu ingin, ayyaftaha, untuk membuka, laka, untukmu, babar rajai, pintu pengharapan, pintu pengharapan. Fashhad, maka saksikan, fashhad, maka saksikan, ma, apa, minhu, dari Allah, ilaika, padamu. Wa idza aradta, dan jika kamu ingin, ayyaftaha, untuk membuka, laka, untukmu, babal khaufi, pintu takut, pintu ketakutan. Fashhad, maka saksikan, ma, perkara, mingka, darimu, ilaihi, kepada Allah. Ilaihi, kepada Allah. Manusia harus berada dalam dua keadaan sekaligus. Satu, harapan dan ketakutan. Berharap kepada rahmat Allah dan takut kepada ancaman dan siksaan Allah. Surga dan neraka ini hadir dua-duanya di hati kita. Kebaikan dan ancaman dari Allah dua-duanya harus hadir di hati kita.
Kalau salah satunya itu lebih kuat, maka yang lain akan menjadi lemah. Namun kadangkala harapan ini harus diperbesar. Kadangkala rasa takut kepada Allah ini harus diperbesar. Kapan rasa takut kepada Allah ini diperbesar? Nah, ketika rasa aman dari murka Allah ini kuat. Rasa aman dari murka Allah ini kuat. Nah, ini bahaya. Maka harus dihadirkan rasa takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana cara menyeimbangkan? Jadi ketika rasa aman dari murka Allah kuat, rasa takut dari murka Allah melemah, maka harus dibuat keseimbangan. Jadi supaya seimbang, maka rasa takut kepada ancaman Allah ini harus dinaikkan supaya seimbang. Nah, bagaimana cara menyeimbangkan? Nah, caranya ini. Jadi ketika kita berharap supaya Allah membuka pintu harapan, maka harus kita hadirkan betapa besar nikmat Allah, betapa besar sifat Rahman dan sifat Rahimnya Allah. Kapan ini dipakai? Dipakai untuk orang-orang yang sedang putus asa. Jadi orang yang putus asa itu caranya gimana? Caranya sifat Rahman dan Rahimnya Allah dihadirkan ke hatinya. Kalian pernah ketemu sama orang yang frustasi, putus asa, merasa masa depannya itu sudah susah. Aku nanti mau jadi apa ya? Lemanya kenapa? Umpamanya ayah ibuku tidak jelas. Terus saudaraku juga tidak jelas. Teman-temanku jelek-jelek semuanya. Terus aku ini harus bagaimana? Nah, saat itu pintu harapan harus dibuka. Cara membuka pintu harapan adalah kita sampaikan, wahai saudaraku, Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Ketika Allah memberikan ujian kepadamu dengan ujian yang berat, dan kamu merasa kamulah orang yang paling susah di dunia ini, maka yakinlah Allah memberikan ujian itu dalam rangka untuk membuka pintu ampunan, untuk membuka pintu kebaikan. Karena setiap kesulitan, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan orang-orang yang hebat itu selalu mengalami masa-masa yang sulit. Seluruh nabi dan rasul itu orang-orang yang hebat. Mereka orang yang dicintai dan dikasihi oleh Allah. Tapi justru para nabi dan rasul itu semakin mulia kedudukan mereka, semakin besar ujian mereka. Maka kalau kamu merasa diuji oleh Allah dan ujianmu berat, yakinlah bersama ujian ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Harapan selalu ada, saudaraku. Tapi sebaliknya, kalau ada orang kok rasa takutnya terhadap ancaman Allah ini lemah. Kenapa? Dia merasa pinter, merasa hebat. Dan ketika dia melihat nasabnya itu orang-orang keren. Ayah ibunya, saudaranya, kakeknya itu semuanya orang-orang hebat. Maka dengan bangga mengatakan masa depanku pasti hebat. Surga tempatku. Surga dunia pasti ada di hadapanku. Maka saat itulah
pintu ketakutan harus dibuka. Caranya gimana? Caranya adalah fashhad ma minka ilaihi. Caranya gimana wahai saudaraku? Orang tuamu, kakekmu itu orang-orang hebat. Kenapa? Karena mereka bekerja dengan hebat. Nah kamu, meskipun keturunan ulama, keturunan pejabat, kalau kamu malas belajar, kamu tidak akan pinter. Kalau kamu malas ibadah, Allah tidak akan sayang kepadamu. Kalau kamu tidak belajar mengendalikan ekonomi, tidak belajar bisnis, kamu pasti tidak akan bisa. Maka apa yang kamu kerjakan itu yang akan menentukan nasibnya di masa depan. Ma minka ilaihi. Supaya apa? Supaya muncul rasa takut. Siapa tahu nanti terus dia sadar, oh iya. Jadi orang menjadi hebat sukses itu ya karena pertolongan Allah. Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berjuang. Ya kalau kamu tidak ada perjuangan, maka jangan harap nasabmu itu nanti akan memperbaiki keadaanmu. Apa iya? Iya, Rasulullah menegaskan man batta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Orang yang amalnya, perjuangannya, belajarnya, ibadahnya kok lamban, maka anak siapapun dia pasti akan menjadi orang biasa-biasa saja. Orang hebat kadang-kadang nasabnya biasa-biasa saja. Kadang-kadang ada orang nasabnya hebat luar biasa, tapi ternyata menjadi manusia biasa-biasa saja. Kalian kenal sama Imam Hasan Al-Basri, pasti pernah mendengar ya. Ya, kisah beliau ini bisa membuka pintu harapan. Ya, bisa membuka pintu harapan. Hasan Al-Basri ini bapaknya seorang budak. Ibunya seorang budak. Budak itu status sosial paling rendah di masyarakat. Maka sang ibu memberi wasiat, nak, kalau kamu berlomba dengan teman-temanmu, dengan nasabmu, maka kamu pasti kalah. Karena ayah ibumu budak. Kalau kamu berlomba dengan teman-temanmu, dengan kekayaanmu, nah kamu pasti kalah. Kenapa? Ya ayah ibumu budak. Budak itu tidak punya harta. Karena seluruh hasil kerjanya itu milik majikannya. Tapi anakku, kata sang ibu ini, kalau kamu berlomba dengan teman-temanmu, dengan ilmu dan akhlak, maka kamu bisa menjadi yang terbaik di antara mereka. Nah, Imam Hasan Al-Basri ini mendengar nasihat ibunya, mantuk-mantuk. Yes or no? Yes, no. Sampai akhirnya Imam Hasan Al-Basri ini pun belajar. Maka Imam Hasan Al-Basri ini dikenal dengan dua hal ini. Satu, keluasan ilmunya. Dan dua, kebaikan akhlaknya. Imam Hasan Al-Basri itu punya tutur kata dan nasihat. Sampai orang-orang mengatakan, andai ada nabi, maka Imam Hasan Al-Basri itu layak jadi nabi. Atau orang yang tutur katanya mirip nabi itu adalah Imam Hasan Al-Basri. Makanya nasihat Imam Hasan Al-Basri ini selalu menjadi semacam kayak quote. Ya. Kenapa? Karena mutiara hikmah yang beliau sampaikan itu luar biasa. Kalau dia berlomba dengan nasabnya dan kekayaannya, pasti kalah lah. Dia anak seorang budak. Tapi karena dia berlomba dengan ilmu, dengan akhlak, maka pintu terbuka untuk siapapun. Pintu terbuka untuk siapapun.
Kalian juga sama. Saya ingin jadi orang terkenal. Siapa sainganmu? Anak presiden. Anak presiden itu begitu lahir udah terkenal. Siapa dia? Anak presiden ini. Terkenal. Nah kita ya lumayan sih, ada bidan yang kenal ya. Tapi kalau saingan dengan ilmu dan akhlak terbuka luas. Bahkan seringkali kalau untuk saingan dengan ilmu dan akhlak ini, justru yang sering jadi pemenang ini adalah orang-orang yang biasa-biasa saja. Anak-anak yatim itu ternyata justru menjadi pemenang dalam perlombaan ilmu dan akhlak. Ulama 4 mazhab ya, itu semuanya anak yatim. Imam paling terkenal diantaranya Imam Ibnu Taimiyah, itu juga anak yatim. Ya. Dan yang lain-lain. Nah, ini luar biasa. Terus 150. Rubbama afadaka fi lailatil qabdi malam tastafidhu fi israqi naharil basti. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa. Rubbama terkadang afadaka memberi faedah padamu fi lailil qabdi pada malam kesulitan, malam tastafidhu, apa yang tidak kamu ambil manfaatnya, apa yang tidak kamu ambil manfaatnya. Fi israqi naharil basti, dalam cahaya siang kenikmatan, dalam cahaya siang kenikmatan. La tadruna, kalian tidak tahu, ayyuhum, mana di antara mereka, ayyuhum, mana di antara mereka, aqrabu, lebih dekat, lakum, bagi kalian, naf'a, manfaatnya. Nah, saya jelaskan potongan ayat ini, la tadaruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ini sebenarnya untuk orang tua. Orang tua yang punya anak 8 umpamanya ya, Mbak ya. Itu orang tua harus adil. Orang tua harus adil. Tidak boleh pilih kasih. Ada anaknya yang satu ini taat, baik, pintar, terus kemudian orang tua lebih senang kepada anak itu. Apa boleh? Tidak boleh. Ada yang agak nakal, terus kemudian disia-siakan. Tidak boleh. Kenapa? Usia anak ini masih panjang. Siapa tahu anak yang paling dicintai ini justru di kemudian hari dia jadi nakal. Sementara anak yang nakal ini justru di kemudian hari dia menjadi paling taat dan paling baik kepada orang tuanya.
Tidak tahu, dan itu banyak terjadi. Orang tua yang pilih kasih, ternyata anak yang paling dicintai, ternyata justru menyengsarakan. Tapi yang lain justru menjadi kebaikan dan keberkahan baginya. Karena orang punya anak banyak itu pasti tidak sama semuanya. Mungkin ada yang sangat bagus, ada yang biasa-biasa saja. Itu pasti. Karena ayam itu ibunya satu. Begitu jadi telur, bentuknya sama. Begitu menetas jadi ayam bermacam-macam. Ya, ada yang merah, kuning, hijau, dan ada yang biru di langit ya. Itu kan kayak lagu pelangi. Ada yang merah, ada yang putih, ada yang macam-macam. Nah, ini nasihat untuk orang tua. Nah, demikian juga nasihat nomor 150 ini ada kata lailil qabdi. Jadi ujian, kesulitan yang seperti malam. Pernah enggak kalian merasa bingung gitu? Hidup kok terasa susah dan kemudian bingung. Sampai mengatakan, aku harus bagaimana? Bingung. Nah, orang bingung itu seperti orang yang berada dalam malam yang gelap. Makanya dibuat ibarat lailil qabdi, malam yang sulit. Sampai dia tidak tahu, karena di waktu malam jadi dia tidak tahu harus bagaimana. Kanan kiri mana ini. Nah, kadang-kadang ujian ini lebih bermanfaat daripada pujian. Nah, sementara kenikmatan ini diibaratkan seperti cahaya siang. Mana kira-kira yang paling bermanfaat? Ujian atau kenikmatan? Paling bermanfaat nanti di hari akhirat loh. Mana yang paling bermanfaat? Ujian apa kenikmatan di dunia? Belum tentu. Justru kadang-kadang sakit itu malah bagus. Ya, kadang-kadang sakit itu malah bagus. Ada ustadz yang cerita ya, naik mobil. Terus kemudian apa? Waktu sudah agak mepet. Ternyata supirnya itu sebentar-sebentar pamitan. Pak Ustadz, aku mau ke kamar kecil dulu ya. Ya wes, ya nek. Ternyata apa? Jarak sekian kilo pamit lagi Ustadz. Aku tak mampir ke masjid dulu ya. Iya wes, ya nek. Ternyata apa? Terlambat 5 menit. Gara-gara apa? Sering mampir ke kamar kecil. Dia nesu. Tapi justru dengan terlambat 5 menit ini selamat. Andai 5 menit lebih cepat, itu sudah pas berada di atas rel dan kemudian kereta api datang dan nabrak dia, wes, habis. Nah itu. Dan itu sering terjadi. Jadi kadang ujian itu baik. Ujian itu baik hasilnya. Kenapa? Yang penting itu kan hasilnya. Allah memberi ujian bermacam-macam. Nah, Allah tidak melihat apa bentuk ujiannya. Karena yang memberi ujian itu Allah. Nah, Allah melihat hasilnya. Begitu dia masuk ke liang kubur, nah saat itulah mulai ketahuan. Allah melihat hasilnya. Mana yang paling baik dan mana yang paling buruk. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang terbaik ya. Ada hadis yang menjelaskan ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin itu. Orang yang beriman itu sangat mengagumkan. Kalau dia dapat kenikmatan dia bersyukur, kalau dia dapat kesulitan dia bersabar, dan dua-duanya itu baik. Dulu ada orang. Nah, orang ini mulia.
sahabat Nabi namanya Imran bin Husain. Badannya jelek dan kemudian juga sering sakit-sakitan sampai kemudian sakit lama. Tapi dia punya istri sangat cantik. Dan kemudian beliau Imran bin Husain itu kalau pas memandang istrinya, nah itu mengatakan, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberi ke seorang istri yang sangat cantik. Maka istrinya menjawab, alhamdulillah wahai suamiku, kita insya Allah menjadi ahli surga. Wih, kamu kok yakin? Iya, karena kamu selalu bersyukur punya istri cantik seperti aku. Nah sementara aku juga selalu bersabar punya suami jelek seperti kamu. Nah orang yang syukur dan sabar itu pasti akan masuk surga. Nah tidak ada yang buruk, tidak ada yang baik ya. Yang baik itu ya yang kita syukuri. Dan kalau pas kurang baik lalu kita bersabar, nah di situ ada pahala. Apa ada urusan itu yang sulit, terus ada urusan yang mudah? Urusan mudah dan sulit itu tidak ada. Kalau Allah memberikan pertolongan, mudah. Kalau Allah tidak memberikan pertolongan, sulit. Ya. Lanjut. 151 sekarang. Mataliul anwari al-qulubu wal asrar. Mataliul anwari, tempat munculnya cahaya. Tempat munculnya cahaya. Al-qulubu, hati, wal asraru, dan sanubari. Hati dan sanubari. Apa tuh bedanya hati sama sanubari itu? Ya kira-kira sanubari itu hati yang paling dalam lah ya. Kira-kira gitu. Cahaya itu ada dua. Cahaya yang dipantulkan, cahaya yang dipancarkan oleh matahari dan kemudian mengenai benda, lalu benda ini memantulkan cahaya. Kalian pernah terbang ke ruang angkasa? Apakah ruang angkasa itu terang atau gelap? Ruang angkasa itu gelap, meskipun jaraknya itu sama dengan jarak bumi dan matahari. Kenapa kok gelap? Karena tidak ada benda yang terkena sinar matahari, kemudian benda ini memantulkan cahaya. Lampu kalau ditaruh di tempat ruangan terbuka tidak kelihatan terang. Kenapa? Ya karena tidak ada yang memantulkan cahaya lampu ini. Tapi kalau lampu ini ditaruh di ruangan, terus kemudian ada tembok, tembok ini memantulkan cahaya, jadi kelihatan terang. Nah, terangnya alam semesta ini karena matahari. Nah, terangnya hati itu karena pancaran cahaya ilahi yang masuk ke hati kita sehingga menerangi hati kita. Mana yang paling bagus? Cahaya mata zahir apa cahaya mata batin? Anda disuruh milih, itu saya milih dua-duanya. Tapi kadang-kadang pilihan itu cuma satu. Mana yang paling baik? Tentu yang paling baik di antara dua ini adalah cahaya mata hati. Cahaya mata hati. Ada orang ya,
pandangan matanya sangat rabun dan bisa dikatakan dia itu buta sama sekali. Tapi ternyata dia punya pandangan mata hati yang sangat tajam. Akhirnya apa? Al-Quran dia bisa hafal. Ratusan ribu hadis Nabi dia bisa hafal. Nulis kitab dia bisa. Ngarang syair bisa. Padahal kemana-mana dia tidak tahu jalan yang ada di atas bumi ini. Tapi sekali dia lewat, dia hafal, pernah jalan di sini. Siapakah orang itu namanya? Dia Imam Syatibi. Hidup pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Dia buta. Tapi ilmunya tidak ada yang bisa mengalahkan di zamannya. Dan dia ahli Al-Quran. Dan dia ulama ahli qiraat. Banyak sanad Al-Quran yang berasal dari beliau. Ya, kalian pasti kenal dengan Syekh bin Baz ya, mufti besar Saudi yang dulu. Itu pandangan matanya tidak jelas, bahkan ya mohon maaf buta. Tapi hatinya bercahaya. Buta tapi hatinya bercahaya. Sehingga Saudi ketika mencari mufti, siapa yang lebih pintar daripada Syekh bin Baz? Kayaknya tidak ada, udah beliau aja. Ya, kenapa hatinya bercahaya? Tapi banyak orang-orang yang pandangan matanya itu jelas. Ada nyamuk lewat jarak 100 meter saja kelihatan. Tapi begitu membaca Quran, itu langsung mana tahu harokatnya hilang. Ya, padahal nyamuk jarak 100 meter kelihatan. Tapi harokat itu tidak bisa membaca dia. Masalahnya karena cahaya hatinya tidak ada. Bola matanya jelas, terang. Bisa melihat apa saja. Tapi begitu melihat Quran, buta dia. Nah ini yang tidak boleh ya. Nah yang bagus dua-duanya. Cahaya hatinya terang. Nah cahaya bola matanya juga terang ya. Jadi saya bilang apa? Bola mata. Tidak boleh kalian bilang matamu, tidak boleh ya. Jadi Ustadz itu tidak boleh ngomong matamu, tidak boleh. Aku ngomong ya. Ya wes tak tarik ya. Coba diralat. Ya wes kadung. Nah, di mana tempat terbitnya cahaya hati al-qulubu wal anwar? Yaitu di hati. Dia mendapatkan pancaran sinar ilahi. Maka Allah Subhanahu wa taala itu kadang diumpamakan dengan cahaya. Allahu nurus samawati wal ardi. Allah itu yang memberikan cahaya kepada seluruh yang di langit dan yang di bumi. Bahkan bola mata kita ini lengkap, tapi kalau Allah tidak memberikan cahaya, itu tidak akan ada fungsinya. Lanjut. Dua. Nurun mustaudaun fil qulubi madaduhu minan nuril waridi min khazainil ghuyubi. Nurun cahaya.
mustaudaun yang diletakkan fil qulubi di hati, madaduhu bahannya, minan nuri dari cahaya al-waridi yang datang, min khazainil ghuyubi dari min khazainil ghuyubi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari perbendaharaan alam gaib. Maksudnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya ada dua, ada cahaya yang menyinari alam semesta. Nah, terus ada cahaya yang menyinari hati. Cahaya yang menyinari alam semesta ini berasal dari mana? Dari matahari. Tapi kalau cahaya yang menyinari hati ini dari mana? Nah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa iya? Iya. Kalian pernah mendengar cerita orang yang masuk Islam? Nah, saya sering dapat cerita tentang orang-orang yang masuk Islam, yang mereka cerita atau ngaku, atau kadang juga menceritakan di mana gitu, bacaan syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Semua orang bisa membaca, semua orang bisa menghafal, semua orang bisa mendengar. Bahkan orang-orang kafir mereka juga membaca. Anak kecil, dia non muslim, sekolah di sekolah Islam. Ketika temannya membaca doa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Jadi ketika temannya membaca itu dia ikut. Ketika temannya itu membaca syahadat, dia ikut membaca syahadat. Padahal dia orang non-muslim, anak kecil. Tapi ya dia membaca biasa-biasa saja. Begitu dia dewasa dan kemudian dia menyatakan diri ingin masuk Islam, lalu membaca syahadat yang sudah dihafal sejak kecil, badannya bergetar, jiwanya bergetar, hatinya bergetar, dan langsung meneteskan air mata, nangis. Sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kok bisa? Dan itu nyata. Jadi orang gawe-gawe, tapi itu nyata. Karena yang cerita ini banyak. Dan bisa dikatakan hampir semua orang yang membaca syahadat di usia mereka dewasa itu pasti meneteskan air mata. Jiwanya itu kayak bergetar. Kok bisa? Karena dulu dia mengucapkan itu kayak orang nyanyi saja. Tapi sekarang dia mengucapkan itu dengan penuh keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Allah akhirnya menanamkan iman di hatinya. Hatinya itu bercahaya. Maka saat itu dia yang mungkin mikir, kok bisa ya orang Islam itu subuh-subuh sudah keluar dari rumah sholat, apa ndak gelap. Setelah dia membaca syahadat, dia mencoba keluar waktu subuh menuju ke masjid. Jalan itu terang, padahal kemarin juga terang. Cuman sekarang itu lebih terang lagi sebab ada cahaya iman di hatinya. Dan seterusnya.
Nah, dari mana cahaya hati ini? Nah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seratus 153. Nurun yaksifu laka bihi an asarihi. Wa nurun yaksifu laka bihi an awsafihi. Nurun cahaya. Waalaikumsalam. Nurun cahaya. Yaksifu mengungkap laka untuk mubihi cahaya an asarihi dari alam semesta, an asarihi dari alam semesta. Wa nurun dan cahaya yaksifu mengungkap laka untukmu an ausofihi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya jelaskan cahaya itu ada berapa? Dua. Dengan adanya cahaya yang dipancarkan oleh matahari, kita bisa melihat alam semesta ini. Tapi dengan adanya cahaya yang dipancarkan oleh Allah ke hati kita, maka kita bisa mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya iman, orang itu sholat, zakat, puasa, haji, itu terasa mudah sekali. Kenapa Mekah itu menjadi tempat yang paling dirindukan oleh umat Islam? Semakin kuat imannya, maka rindunya itu semakin kuat ke Mekah. Semakin lemah imannya, maka rindunya kepada Mekah itu semakin lemah. Maka ada orang yang sudah jalan-jalan ke seluruh dunia, tapi begitu ditanya, kamu sudah haji belum? Sudah umrah belum? Masa? Iya. Masa sudah jalan-jalan ke Eropa, Amerika, Afrika? Ke Mekah? Belum. Iya, belum. Apa enggak pingin? Ya, enggak tahu ya. Kayaknya kok enggak pingin. Jangan-jangan enggak ada iman di hatimu. Akhirnya apa? Makdek gitu. Iya ya. Nah, saat itulah dia baru mengevaluasi dirinya. Dia mulai baca buku-buku agama. Nah, akhirnya imannya semakin bertambah. Semakin bertambah imannya, maka rindunya kepada Allah dan kepada apa saja yang menjadi perintah Allah dan syiar agama Allah, itu menjadi lebih dekat dan lebih terang. Ya, menjadi lebih dekat dan lebih terang. Kenapa? Karena ada cahaya iman tadi. Lanjut 154. Rubbama waqafatil qulubu ma'al anwari
kama hujibatin nufusu bikasaifil aghyari. Rubbama terkadang waqafat berdiri al-qulubu hati mal anwari bersama cahaya, kama hujibat sebagaimana terhalang an-nufusu jiwa, an-nufusu jiwa bikasaifil aghyari dengan gelapnya makhluk, dengan gelapnya makhluk. Nah, saya jelaskan, aghyar itu jamak dari kata ghair. Ghair itu berarti selain. Nah, kalau aghyar itu berarti semua yang selain Allah Subhanahu wa taala itu disebut aghyar atau makhluk. Jadi hati ini terkadang berdiri bersama cahaya. Nah, akhirnya apa? Dia terhalang dari melihat kebenaran. Nah, sebagaimana apa? Digambarkan sebagaimana hati ketika dia berdiri dan tertutup oleh syahwat dan kebiasaan manusiawi. Apa kebiasaan manusia? Tidur, makan, terus tidur, makan, bangun, tidur, makan, bangun. Di situ kebiasaan manusia. Nah, kadang-kadang nafsunya semakin menguat, sehingga apa? Jiwanya menjadi keruh. Makanya jiwa yang keruh ini tertutup oleh kasaif, jadi kasifah, tebalnya hawa nafsu, tebalnya dosa yang menutupi jiwa. Lanjut 155 sekarang. Sataro anwaros sarairi bikasai fi zawahiri ijlalan laha antubtazala biwujudil izhari wa yunada 'alaiha bilisanil ishtihari. Sataro menutupi, anwarus sarairi cahaya hati, anwarus sarairi cahaya hati bikasaifi dzawahir dengan gelapnya makhluk, dengan gelapnya makhluk, ijlalan untuk memuliakan laha untuknya, antubtazala dari dihinakan, biwujudil izhari dengan adanya
kemunculan, dengan adanya kemunculan. Wa ayyunada, dan untuk dipanggil alaiha, atasnya, bilisanil istihari, dengan lisan kemasyhuran. Bilisanil istihari, dengan lisan kemasyhuran. Nah, saya jelaskan. Satara, siapa yang menutupi di sini? Allah Subhanahu wa taala. Allah menutupi cahaya yang diberikan kepada para wali Allah. Wali Allah itu bisa mengetahui apa yang tidak dilihat oleh orang lain ketika Allah berkehendak. Dan wali Allah itu terkadang dia mendapatkan karomah dan kemuliaan dari Allah. Tapi wali Allah ini dirahasiakan oleh Allah. Bagaimana Allah merahasiakan para walinya? Allah merahasiakan para walinya itu dengan kasaifiz zawahir, dengan kegiatan-kegiatan yang memang biasa dilakukan manusia. Ada manusia yang jadi buruh, jadi budak. Ada manusia yang jadi pejabat, ada yang manusia jadi rakyat kecil yang kemudian disuruh-suruh terus. Nah, siapa tahu sebenarnya orang ini adalah wali Allah. Siapa tahu sebenarnya dia adalah wali Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menutupi para walinya. Supaya apa? Karena kalau mereka terungkap dan terbongkar, mereka itu justru diremehkan oleh manusia. Kenapa kalau tidak dibongkar siapa walinya? Yang kemudian manusia memuliakannya. Loh, justru malah bahaya. Para wali Allah ini punya doa yang mustajab. Nah, kalau mereka itu diketahui orang, akhirnya wali ini malah jadi terhina sebab wali Allah ini berubah jadi dukun. Kalian pasti kenal ya dengan kisahnya Uwais Al-Qarni ya, yang sering saya ceritakan itu ya. Terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Uwais Al-Qarni ini punya doa mustajab. Tapi Allah merahasiakan Uwais Al-Qarni ini. Dan Uwais Al-Qarni juga lebih suka menjadi orang yang tidak terkenal. Ketika beliau Uwais Al-Qarni ini ketemu dengan Khalifah Umar bin Khattab, maka Uwais Al-Qarni berpesan, "Ya Amirul Mukminin, saya ingin pergi dan tolong rahasiakan. Dan jangan bertanya lagi tentang aku. Jangan bertanya lagi tentang aku." Maka Uwais Al-Qarni kemudian pergi. Dia terus jadi apa? Jadi penggembala yang kadang-kadang tidak punya makanan. Dia nyari makan kalau pas lapar nyari makan ya seadanya. Yang penting halal. Ya yang pasti halal dan seadanya itu adalah di tempat-tempat pembuangan sampah. Yang kadang-kadang di situ masih ada sisa makanan. Mungkin sisa roti atau sisa kue dan yang lain-lain. Itu yang dimakan. Kenapa dia lebih suka seperti itu? Loh, karena dia punya doa mustajab. Kalau dia punya doa mustajab dan kemudian dia dikenal orang, dia berubah jadi dukun. Kalian pasti kenal ya, dukun yang hebat namanya siapa? Ponari. Iya. Dengan batu yang dia miliki, tapi bukan yang di sini loh ya. Pasti ada yang pernah kenal ya, tapi dulu. Ini. Jadi masyarakat umum ini memang kalau ketemu dengan orang yang doanya mustajab atau orang yang dianggap soleh dan doanya manjur, itu malah didatangi minta doanya Pak Ustadz, minta doanya Pak Yai. Itu wali loh, minta doa dari dia. Bahaya ini.
Kan mestinya berdoa itu kepada Allah ya. Ini kau malah nyari dukun. Jadi para wali itu kalau dia diketahui orang malah jadi dukun. Memang dia tetap wali, tapi manusia malah ketika ada kesulitan tidak langsung mengangkat tangannya kepada Allah di sepertiga malam terakhir, tapi malah begitu ada kesulitan larinya ke wali. Andai aku jadi wali dan doaku mustajab, mungkin kalian malah nyari saya terus. Pak Ustadz bisa mau ujian, ya belajar. Iya, tapi ya tolong didoakan. Kan mestinya mau lulus biar nilainya bagus belajar ya. Ini malah nyari wali. Jadi bahaya kalau wali itu dipertontonkan kepada manusia. Nanti mereka cari nyari wali, tidak nyari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Muhammad Al-Baqir, itu beliau pernah mengatakan ada 3 rahasia yang disembunyikan oleh Allah. 1, walinya di bumi dirahasiakan. Wali ini kekasih Allah, tapi siapa? Dirahasiakan. Justru yang kemudian sering dianggap itu waliku, itu wali, itu bisa jadi itu bukan wali. Bisa jadi itu bukan wali. Karena rahasia memang. Sebab kalau tidak dirahasiakan, wali malah dianggap dukun. Atau mungkin jadi seperti dukun. Dicari orang untuk minta doa dan minta ini dan itu. Terus kemudian amal yang diterima oleh Allah. Itu mana amal kita yang diterima oleh Allah? Tidak tahu. Maka amal sekecil apapun jangan disia-siakan. Siapa tahu amal yang paling kecil dan kelihatannya remeh, ini justru yang dianggap paling bagus oleh Allah. Kenapa? Ya itu rahasia Allah dan itu hak Allah. Mana yang mau dianggap bagus? Siapa yang bisa protes? Tidak ada. Nah terus kemudian murka Allah. Ya, dosa dan kesalahan yang paling dibenci oleh Allah yang dilakukan oleh manusia itu rahasia Allah. Maka kalau bisa dosa sekecil apapun kita tinggalkan. Siapa tahu dosa yang kecil itu ternyata apa? Justru itu yang paling tidak disukai oleh Allah. Karena kadang melaksanakan dosa tapi sadar ini dosa. Kadang terus melaksanakan dosa kecil malah diremehkan. Wah ini kan dosa kecil biasa. Nah saat itu malah Allah murka. Nah maka Allah menutup ini ijlaran laha antubtadzala. Jadi Allah memuliakan supaya tidak dihina. Ada yang ingin jadi wali. Kalau ingin jadi wali, itu syaratnya ya mirip sama orang tua. Orang tua kepada anak. Itu standar syarat. Orang tua kepada anak, itu kan sering disebut apa wali ya. Wali apa? Wali apa Mbak? Wali santri ya. Wali santri, wali murid, bener loh. Coba wali murid itu, orang tua kepada anaknya, itu pasti sayang. Kalau anaknya dapat kenikmatan, apa ada orang tua yang iri? Ada enggak orang tua yang iri pada anaknya? Kamu kok ranking 1, nah aku iri. Apa ada orang tua yang iri? Enggak ada. Dan orang tua ini pasti berharap kebaikan untuk anaknya di masa sekarang, masa depan, sampai masa-masa yang akan datang. Nah, kalau sifat ini kemudian diberikan kepada semua makhluk Allah, dia sudah bisa jadi wali. Syaratnya sudah ada yang terpenuhi. Jadi menjadi wali itu syaratnya dia tidak boleh punya rasa iri, dengki kepada orang lain. Tidak boleh. Dan harus selalu berharap kebaikan kepada semua manusia. Kalau sampai ada niat sedikit saja untuk menyengsarakan orang, nah berarti syarat jadi wali itu sudah tidak ada.
Syarat jadi wali contoh ya, Imam Syakik Al-Balkhi, kalau tidak salah, salah, namanya Imam Syariuddin As-Sakoti. Syariuddin As-Sakoti. Nah, Imam Syariuddin As-Sakoti ini ketika dia duduk dengan teman-temannya, nah tiba-tiba di kota Baghdad itu masyarakat sedang rame-rame, gaduh suaranya. Ternyata apa? Kebakaran. Jadi toko-toko itu banyak yang terbakar. Dan ternyata lama-lama hampir semuanya terbakar. Tiba-tiba ada orang datang, "Wahai Imam." "Ya apa?" "Wahai Imam Syariuddin." "Ya ada apa?" "Toko-toko semuanya terbakar, wahai Imam." "Innalillah." "Tapi cuma toko sampean yang tidak terbakar." "Alhamdulillah." "Hanya toko saya yang tidak terbakar." "Alhamdulillah." Tapi setelah bahagia mengucapkan alhamdulillah, beberapa menit kemudian dia langsung membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Sampai akhirnya dia cerita 30 tahun berikutnya dia tidak pernah lepas dari ucapan astagfirullah, gara-gara dia mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Dia mengucapkan alhamdulillah itu syukur bahagia. Tapi dia syukur bahagia pada saat orang lain sengsara. Toko-toko yang lain semuanya terbakar, hanya toko dia yang tidak terbakar. Dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Tapi kan syukur dan bahagia ini di atas penderitaan orang lain. Nah, dia wali. Akhirnya dia sadar bahwa itu dosa. Bahagia di atas penderitaan orang lain itu dosa. Meskipun dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, kalau bisa bagaimana? Ya, kalau bisa kenapa tidak semuanya selamat dan semuanya masuk surga gitu ya? Semuanya selamat, semuanya masuk surga, itu kan malah enak. Atau ya minimal berharap di dunia ini semuanya bahagia, meskipun dia sendiri sengsara. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah di masanya itu terjadi Amur Ramadah, tahun paceklik, itu sampai 2 tahun. Dan akhirnya rakyat banyak yang kelaparan. Umar bin Khattab itu kemudian mengatakan, kalau rakyatku kenyang, biar aku yang terakhir kenyang. Nah, kalau rakyatku lapar, biar aku yang pertama lapar. Maka Umar bin Khattab juga tidak mau makan enak ini. Dia persis seperti rakyatnya, apa yang dimakan oleh rakyatnya dimakan. Meskipun ya banyak orang yang protes, ya Amirul Mukminin, Anda kan presiden, jadi Anda harus kuat. Tapi Umar bin Khattab mengatakan tidak. Coba lihat rakyatku, banyak mereka yang kekurangan makanan. Hatiku tidak tega membiarkan mereka kelaparan dan sementara aku makan enak. Kalau mereka semuanya sudah makan enak, baru aku nanti akan makan enak. Nah, itulah wali. Tapi kalau dia berjoget sementara yang lain itu susah, nah itu berarti syarat jadi wali sudah hilang. Syarat nomor 1 jadi wali sudah hilang. Nah, kalian pengen jadi wali? Nah, nanti selanjutnya syarat utama ya tentu dia mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau itu syarat umum. Lanjut. Seratus lima puluh enam. Subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyaihi.
illa min haitsu dalili alaihi walam yusil ilaihim illa man arada ayyusilahu ilaihi. Subhana maha suci Allah. Subhana maha suci Allah. Man zat lam yaj'al tidak menjadikan ad-dalila dalil ala awliyaihi atas para walinya, illa kecuali min haitsu ad-dalilu dari sekiranya dalil alaihi atasnya, walam yusil dan tidak menyampaikan ilaihim kepada mereka, ilaman kecuali orang arada ingin ayyusilahu untuk menyampaikannya ilaihi kepadanya. Nah, saya jelaskan maha suci Allah. Allah maha suci, Allah maha sempurna. Allah maha berkehendak. Ketika Allah tidak menjadikan untuk wali-walinya itu dalil yang bisa diketahui orang. Apa dalilnya, buktinya kalau orang itu jadi wali? Atau bukti wali itu apa? Tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Justru kebenaran orang itu bisa diukur dari dia mengikuti sunnah apa tidak. Umpamanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia ngasih nasihat kepada anak-anaknya, murid-muridnya. Wahai anak-anakku, kalau kamu melihat orang ini bisa terbang di angkasa dan bisa berjalan di atas air, maka jangan tergoda. Jangan mengatakan bahwa itu kekasih Allah, itu wali Allah. Belum tentu. Kenapa? Karena dukun juga bisa. Kalau urusan orang hebat karena terbang di angkasa, burung juga bisa terbang. Kalau urusan berjalan di atas air itu hebat, ya ternyata banyak hewan yang bisa jalan di atas air. Maka terbang dan berjalan di atas air itu bukan bukti dia itu wali Allah. Nah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kamu melihat orang seperti itu, maka lihat perilakunya, lihat ibadahnya. Apakah sesuai dengan syariat Allah atau tidak? Kalau tidak, berarti dia bukan wali. Tapi apa? Dukun. Ada orang dianggap wali. Nah, ternyata apa? Sholatnya jarang-jarang. Maka itu pasti wali yang aslinya dukun. Karena dukun itu supaya dia lebih keren, itu kadang-kadang dukun itu nyamar menjadi ustadz. Dia pakai baju takwa, pakai surban, pakai kopiah putih, ya, nyamar jadi ustadz. Tapi aslinya dia dukun. Dukun yang kemudian dia belajar agama sedikit-sedikit, nah terus kemudian memakai gelar seperti gelarnya ahli agama Islam. Apakah itu terjadi? Ya, itu sangat mungkin terjadi.
Maka yang jadi ukuran orang itu kekasih Allah atau bukan, wali atau bukan, ukurannya adalah bukan apa yang tampak, tapi apa yang tidak tampak, yaitu perilaku kesehariannya. Sesuai tidak dengan syariat Islam. Kalau tidak sesuai, nah berarti dia bukan wali. Nah, lanjut. Seratus 157. Rubbama atla'aka ala ghaibi malakutihi wa hajaba ankal istisrafa ala asraril ibadi. Rubbama terkadang atla'aka Allah menunjukkan padamu ala ghaibi malakutihi, atas alam gaib, wahajaba dan menghalangi angka darimu al-istisrafa, mengetahui ala asraril ibadi, atas rahasia manusia, Nah, saya jelaskan ya. Wali Allah, para nabi ya, terutama para nabi ini terkadang melihat alam gaib. Rasulullah pernah melihat surga, Rasulullah pernah melihat neraka, Rasulullah pernah melihat alam kubur. Tapi apakah Rasulullah tahu apa yang ada di hati orang? Rasulullah loh ya. Banyak hadis yang menjelaskan Rasulullah itu bisa melihat surga, bisa melihat neraka, bisa melihat siksa kubur. Itu banyak. Nah, tapi apakah Rasulullah itu tahu apa yang ada di hati orang lain? Tidak tahu. Sejauh yang diketahui oleh Rasulullah itu adalah orang ini baik atau buruk. Dan itu kapan? Ketika malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang ngasih tahu, awas, ada orang jahat akan membunuhmu, itu orangnya. Ya itu aja. Setelah itu tidak tahu. Itu Nabi loh ya. Nah, apalagi selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dukun itu bisa saja dia melakukan ritual dan kemudian sampai bisa dialog dengan alam jin. Dukun ya. Kalian kepingin belajar ilmu perdukunan? Nanti kalau mau tak ajari. Emangnya aku bisa ngajari ilmu perdukunan? Enggak lah ya. Tapi ada kitabnya kalau ingin belajar. Dukun itu bisa saja dia membaca mantra-mantra tertentu dan kemudian dia bisa menembus alam jin. Bisa.
Tapi sehebat apapun dukun itu, dia tidak bisa tahu rahasia yang disembunyikan di hati orang. Tidak akan tahu. Kenapa? Ya memang itu rahasia Allah. Wa ya'lamu ma tukhfi wa ma tu'lin. Jadi hanya Allah yang tahu apa yang ada di hati orang, yang dirahasiakan orang itu. Kenapa? Nah ini, Allah terkadang membuka hijab untuk wali Allah sehingga bisa melihat alam gaib. Tapi Allah tidak akan membuka hijab untuk melihat hati orang. Jadi wali, sehebat apapun wali, nah itu tidak akan tahu apa yang ada di hati orang. Tidak akan tahu. Kalau tahu itu malah justru susah. Kenapa? Hati orang ini innama summiyal qalbu li'annahu yataqallabu. Jadi hati itu disebut hati itu karena hati itu selalu bergonta-ganti. Jadi hati disebut hati itu karena dia selalu bergonta-ganti. Jadi hati ini kadang benci. Jadi hitungannya menit ini. Iya, itulah hati. Nah kalau orang itu melihat hati orang lain, itu dia pasti bingung. Ini pemandangan yang aneh ini. Maka kita beruntung sekali. Kita terhalang dari mengetahui apa yang ada di hati orang. Tapi pernah ada cerita, ya. Cerita tentang orang yang tahu hati orang. Kapan ini ceritanya? Kalau tidak salah ceritanya itu pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Jadi pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini ada orang, dia terkenal, pinter, hebat, terus kemudian apa? Dia ngaku jadi nabi. Nah, akhirnya apa? Ditangkap dan kemudian diadili, dihadapkan ke khalifah. Ditanya, semua nabi pasti punya mukjizat. Nah, apa mukjizatmu? Saya punya mukjizat, saya bisa membaca hati orang. Wih, apa iya? Iya. Saya bisa membaca hati orang. Saya tahu bahwa Anda sekarang sedang mendustakan saya. Oh iya, kalau itu ternyata benar ini. Memang hatiku mendustakan kamu. Tapi saya yakin bukan berarti kamu itu tahu apa yang ada di hatiku. Tapi karena kamu yakin bahwa kamu itu pasti bukan nabi, sehingga semua orang pasti akan mendustakan kamu. Akhirnya dia dihukum di penjara. Ya. Nah ini bisa dipakai. Mas-mas ya nanti kalau udah dewasa ya, kalau merayu dan kemudian supaya sukses gimana, aku bisa membaca hati orang loh mbak. Ah masa iya mas? Iya. Hatiku mengatakan bahwa kamu pasti menolak aku. Oh itu memang benar. Jadi nanti jawabannya apa? Oh itu memang benar. Ya pas ini. Sama-sama tidak suka. Wahajaba angkal istisrafa ala asraril ibadi. Andai kita tahu rahasia hati orang, kita tidak akan bisa hidup. Kenapa? Susah. Hidup ini jadi susah. Kan yang paling enak itu kan hanya tahu zahir ya. Orang tertawa, kita ikut tertawa. Ini siapa tahu di balik tertawanya itu ternyata menyimpan sesuatu kan tidak tahu. Urusan dia. Makanya dia tertawa, kita ikut tertawa ya. Ada pula teman-teman itu yang mau tertawa saja pakai analisa dulu.
Ya, dibuat rumusan masalah. Ini lucu apa tidak ya? Begitu ketemu kesimpulan lucu, terus baru tertawa. Makanya ada yang tertawanya terlambat, nunggu temannya selesai. Asik ya. Kalau hidup seperti itu, tertawa saja sampai gantian. Ini. Nah, kita lanjutkan. Manitola'a ala asraril ibadi walam yatakhallaq birahmatil ilahiyah kana ittila'uhu fitnatan alaihi waba wasababan lijarril wabali ilaihi. Man siapa itala'a melihat ala asraril ibadi atas rahasia makhluk, atas rahasia makhluk, atas rahasia manusia. Yang benar manusia atau makhluk toh? Ya kalau ibad itu berarti manusia ya. Walam yatakhallaq dan tidak berakhlak birahmati dengan kasih sayang alilahiyati ilahiyah ketuhanan. Karena ada itilauhu pengetahuannya fitnatan jadi fitnah alaihi atasnya. Wasababan dan sebab lijaril wabali untuk menarik bencana ilaihi kepadanya. Wasababan dan sebab lijaril wabali untuk menarik bencana ilaihi kepadanya. Nah, saya jelaskan. Orang yang mengetahui rahasia orang lain, ya, menyimpan rahasia orang lain itu tidak gampang loh. Mengetahui rahasia orang lain itu tidak gampang. Kalau dia tidak punya sifat kasih sayang, maka menyimpan rahasia orang lain itu nanti akan jadi fitnah dan akan mendatangkan apa? Bencana. Nanti akan muncul apa? Saling curiga dan yang lain-lain. Dulu saya pernah baca, tapi ini ceritanya entah benar apa enggak. Kita ambil hikmahnya. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah itu pernah dia ini mengalami masa di mana dia melihat orang yang wudhu itu melihat dosa itu berguguran dari anggota badan yang dibasuh ketika dia berwudhu. Tapi akhirnya Imam Syafi'i itu malah tersiksa. Kenapa? Karena apa urusan dia mengetahui rahasia orang. Oh, orang ini tadi habis melakukan dosa ini, habis melakukan dosa ini, habis melakukan dosa ini. Itu berguguran dari anggota badan yang dibasuh ketika wudhu. Maka akhirnya Imam Syafi'i ini berdoa kepada Allah, ya Allah hilangkan ujian ini. Dan kemudian Allah mencabut. Nah, ketika Allah mencabut, maka jiwanya menjadi tenang kembali. Karena memang paling susah kalau kita tahu rahasia orang itu memang susah. Dan menyimpan rahasia orang itu paling sulit. Ya, dulu ada cerita, ada suami punya rahasia. Hanya suami ini yang tahu rahasia itu. Tapi lama-lama suami ini tidak tahan, dia ingin cerita kepada istrinya, maka diceritakan. Setelah cerita, pesan, Bu, jangan cerita kepada siapa-siapa loh ya.
Ternyata apa? Lama-lama istrinya ini juga tidak tahan, dia cerita ke temannya, suami saya itu punya rahasia. Apa itu? Tapi jangan cerita sama orang lain dah. Iya, iya, iya. Akhirnya terus diceritakan. Tetangga ini kemudian juga sama, dia cerita kepada orang lain. Setiap kali dia cerita pasti ada pesan, jangan cerita sama siapa-siapa lo ya, ini rahasia. Tapi ternyata apa? Orang satu kampung tahu semuanya dan semuanya itu menyimpan rahasia itu. Jadi terus kalau ketemu itu tolak-tolak, jangan-jangan kamu tahu. Enggak kok, enggak. Jangan-jangan kamu tahu rahasia itu. Enggak, itu rahasia kok. Tapi ya tadi. Maka ada pepatah Arab itu bahwa kalau rahasia kalau sudah melewati satu orang, maka sudah bukan rahasia lagi. Ya, kalau kalian punya rahasia itu apa toh? Rahasia itu contoh ya. Rahasia itu kan seringkali yang sifatnya dosa. Ya mungkin mas-mas ini ya punya rahasia. Pas jalan-jalan, nah terus kemudian ternyata apa? Melewati sungai. Nah pas melewati sungai itu ada apa toh? Kecipak-kecipik. Akhirnya ngintip. Begitu ngintip, Masya Allah, mulus sekali. Masya Allah. Ini. Terus akhirnya dia pergi. Set. Lama-lama. Nah kalau itu tidak diceritakan, orang tidak tahu, itu rahasia antara dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lama-lama mungkin datang akhirnya cerita, 1 bulan yang lalu saya itu lewat sungai di sana dan kemudian terdengar suara kecipak-kecipik gitu. Terus saya ngintip, wow, mulus sekali. Apa itu? Sapi. Ya. Sapi mandi. Nah, kalau rahasia itu disimpan, ya orang tidak akan cerita. Tapi ya, kalau orang yang punya rahasia itu tidak bisa menyimpan, maka orang yang dititipi rahasia pasti tidak bisa menyimpan. Jadi kalau kalian punya rahasia, yang punya rahasia tidak bisa menyimpan, maka orang lain yang dititipi rahasia itu pasti tidak bisa menyimpan. Kenapa? Yang punya saja tidak bisa, apalagi orang lain. Ya, yang punya saja tidak bisa, apalagi orang lain. Tapi ini tidak berlaku untuk mobil lo ya. Kamu bisa nyopir mobil ini? Bisa, tidak mungkin lah. Kenapa? Yang punya saja tidak bisa nyopir kok. Apalagi kamu. Nah itu tidak berlaku ya. Karena bisa jadi ada orang itu punya mobil, punya SIM tapi tidak bisa nyopir. Barangkali ada ya. Barangkali lah. Ya seperti orang-orang kaya ya. Mereka punya supir. Nah tapi kalau rahasia tadi, jadi kalau yang punya rahasia tidak bisa menyimpan, apalagi orang lain, lebih tidak bisa menyimpan lagi. Apakah rahasia itu harus disimpan? Ya tergantung rahasianya apa. Ya. Terus kemudian itu aib apa tidak kalau disampaikan. Tapi kalau itu justru harus disampaikan ya tidak boleh dirahasiakan. Tapi kalau memang harus dirahasiakan ya tetap dirahasiakan dan jangan disampaikan. Lanjut. (159) Hadzun nafsi fil ma'siyati zahirun jaliyun wa hadzuha fi ta'ati batinun khafiyun.
Wa mudawatu ma yahfa sa'bun ilajuhu. Hadzun nafsi bagian nafsu fil maksiyati dalam maksiat zahirun tampak jaliyun jelas wahadzuha dan bagian nafsu fitaati dalam ketaatan batinun batin khafiyun rahasia wa mudawatu ma yahfa dan mengobati yang rahasia sabun sulit ilajuhu obatnya sabun sulit ilajuhu obatnya. Nah, saya jelaskan nafsu manusia ini diilhami oleh Allah dengan kebaikan dan keburukan. Itu surat apa itu? Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Surat apa? Ayo. Surat apa? Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Surat Asy-Syams, ya. Nah, dijelaskan di sini jatah untuk nafsu yang fujur maksudnya, fujuroha, nafsu yang fujur ini, jatah untuk nafsu itu zahirun jaliyun, jelas. Kenapa? Karena maksiat itu memang jelas. Contoh mungkin makan yang haram dan yang lain-lain itu kan jelas. Maksiat itu kenapa kok lebih menarik? Karena cepat, dekat, dan jelas. Ya, cepat, dekat, dan jelas. Dekat di hati. Dekat pada nafsu. Contoh, ya mungkin pengajian sama konseran. Kalau ada konser musik umpamanya, terus sama ada pengajian, kira-kira mana yang menang kalau dijejer? Mana kira-kira mana yang menang kalau dijejer? Ya bisa dipastikan yang menang ini yang tempat-tempat maksiat ini. Kenapa? Karena memang dia lebih dekat dengan nafsu. Dan lebih cepat, karena nafsu ini kan cenderung ingin cepat ya. Makanya kadang-kadang jarak antara yang membedakan halal dan haram itu terkadang hanya masalah waktu. Makan, minum. Kalau sebelum azan maghrib apa hukumnya? Haram kalau pas puasa. Setelah azan maghrib berpahala. Ya, berpahala. Nah, kenapa kebanyakan orang yang suka makan di setiap waktu? Ya karena dia lebih dekat kepada nafsu. Nafsunya ingin cepat dipenuhi. Dan jelas, makanan itu jelas ada di depannya kok. Nah, sementara bagian ketaatan, bagian takwa, itu batinun khafiyun. Jadi sudah batin, rahasia, dan tersembunyi. Maka puasa itu kan rahasia dan tersembunyi. Nah, sesuatu yang tersembunyi itu memang mengobatinya lebih sulit. Dan mengobatinya itu harus terus menerus.
lebih sulit dan terus menerus. Maka jihad melawan nafsu itu tidak ada batasnya. Kapan, sampai kapan orang jihad melawan nafsu itu? Ya, tidak ada batasnya, seumur hidup. Maka orang ngaji itu ya seumur hidup. Justru malah semakin tua itu mestinya semakin semangat ngaji ya. Ya, semakin tua semakin semangat untuk ngaji. Dalam rangka apa? Untuk semakin taat kepada Allah dan semakin jauh dari durhaka kepada Allah. Nah, saya lanjutkan lagi 160. Rubbama dakhala riya'u 'alaika min haitsu la yanzurul khalqu ilaika. Rubbama terkadang dakhala masuk arya uria alaika padamu min haitsu dari jalan la yanzuru tidak melihat al khalqu makhluk ilaika kepadamu. Maksudnya apa? Orang riya itu terkadang riya ini, penyakit riya masuk ke dalam hati itu terkadang sangat tersembunyi. Ya, contoh mungkin gini ya, Allah baca Quran aja 1 juz aja dipamer-pamer wong. Saya itu kalau malam bangun dan kemudian saya membaca Quran tiap hari 2 juz. Tapi saya tidak cerita pada orang lain. Ya, kamu salat tahajud cuma 5 kali sudah cerita-cerita. Saya itu 5 tahun selalu sholat tahajud dan saya tidak pernah cerita sama orang lain. Nah terus emangnya pas dia ngomong apa tidak cerita? Tapi tidak sadar kadang bahwa pada saat dia cerita itu adalah cerita. Nah inilah maka riya ini kesyirikan kecil yang paling samar. Kesyirikan kecil, syirkul asghar yang paling samar. Rasulullah memberikan gambaran samarnya riya itu seperti semut hitam berjalan di batu hitam di malam hari. Ya, itu gambarannya. Jadi seperti semut kecil, warnanya hitam, berjalan di atas batu yang hitam di malam hari. Saking samarnya. Termasuk ya tadi, dia maunya menasehati. Kamu loh, cuman hafal juz amma saja kok sombong banget. Tidak boleh sombong. Saya itu, mulai. Saya itu hafal Quran, saya tidak sombong, saya tidak cerita sama orang-orang. Padahal ya, waktu dia ngomong saya itu hafal Quran, tidak cerita sama orang-orang. Kamu itu loh, bahasa Arab baru ngerti segitu itu kan sudah sombong banget kalau ngajar ini. Saya itu. Nah baru ini. Itu kira-kira masuk enggak riya itu? Masuk. Tapi sangat samar, rahasia.
Dan kadang-kadang justru amal-amal yang tidak diketahui orang ya, itu kadang-kadang menjadi sarana masuknya riya. Maka ini harus hati-hati. Tapi tidak sekarang ya, nanti ya. Kadang-kadang kalau kita punya amalan-amalan baik yang rahasia, itu kadang-kadang justru menjadi pintu masuknya riya. Ya contoh seperti biar dipuji sebagai orang soleh ya. Ya mungkin menceritakan amal-amal yang itu dulu rahasia. (161) Istisrafuka ayya'lamal khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatika. Istisrafuka, keinginanmu, ayya'lama, agar tahu, al khalqu, manusia, ayya'lama, agar tahu, al khalqu, manusia, bi khususiyatika, dengan kelebihanmu, dengan kekhususanmu. Dalilun, dalil, ala adami sidqika, atas tidak jujurnya kamu, atas tidak jujurnya kamu, fi ubudiyatika, dalam penghambaanmu kepada Allah, dalam penghambaanmu kepada Allah. Maksudnya apa? Nah, terkadang kita ini punya amalan-amalan bagus yang itu rahasia, kelebihan-kelebihan dan kehebatan. Mungkin rajin sholat sunnah, rajin sholat tahajud, rajin puasa sunnah. Jadi setiap saat puasa sunnah. Akhirnya apa? Pas mau bertamu itu juga puasa. Jadi begitu dikasih hidangan, maaf bu, saya tidak perlu dikasih minum. Namanya kenapa mas? Puasa. Oh masya Allah, mas selalu puasa ya? Ya baru belajar bu, baru 10 tahun ini. Pertanyaannya, kenapa dia datang pada saat dia puasa? Siapa yang menyuruh dia datang pada saat puasa? Kenapa tidak datang pada saat dia tidak puasa? Ya kalau pas datang pada saat puasa kan supaya ditanya. Supaya apa ditanya? Nah ini termasuk cara supaya amalnya itu bisa diketahui orang. Nah ini termasuk tanda bahwa dia tidak jujur dalam ibadah. Katanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Katanya semua ibadahku, sholatku dan hidupku untuk Allah. Tapi ternyata untuk yang lain juga. Tapi ada tapi ya. Untuk urusan riya ini tidak boleh menjadi halangan dari kebaikan. Riya ini terjadi ketika orang sudah beramal. Maka beramallah. Kalau riya bagaimana? Amal saja. Suatu saat nanti amal itu jadi kebiasaan, jadinya biasa. Jadinya apa? Biasa. Pemula itu pasti butuh panduan. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, nah itu jadi biasa. Terus 162.
Ghaib nazaral khalqi ilaika binazarillahi ilaika wahib an iqbalihim alaika bisuhudi iqbalihi alaika. Ghaib sembunyikan, nadharal khalqi pandangan manusia ilaika kepadamu, binadharil haqqi ilaika karena pandangan Allah kepadamu, wahib dan sembunyikan anikbalihim dari penglihatan manusia alaika kepadamu, bisuhudi iqbalihi karena pandangan Allah alaika kepadamu. Dulu ada cerita ya, ibu-ibu kalau sudah sore ini ya dia dandan dan baunya wangi di rumah. Dia ditanya, Bu, kenapa kok pakai dandan begitu? Ya, biar suami senang. Suami ibu kan buta, jadi dia tidak mungkin bisa melihat. Tapi kan Allah melihat. Bu, rumahnya kok dirapikan atau dibersihkan? Pokoknya disemprot wangi ya, suami pasti tidak tahu. Ya, emangnya kenapa? Kan suami ibu kan buta, jadi tidak mungkin melihat ada kotoran. Iya, suami tidak melihat, tapi bukankah Allah itu maha melihat? Jadi apa yang saya kerjakan ini ya untuk Allah. Oh gitu ya, iya. Nah ini contoh ya. Nah kira-kira bisa enggak seperti ini? Ya ini tujuan kita semuanya. Saya menceritakan ini bukan berarti saya pasti bisa, ya belum tentu. Ya ini kan kayak khutbah aja ya. Khutbah itu, saya kalau khutbah juga mengatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Apa saya sudah bertakwa? Ya belum. Ya masih belajar. Terus menerus kita belajar sampai akhir hayat ya. Terus 163. Sebentar lagi ya. Nanti kita sampai 170 ya. Ya sekuatnya lah. Kalau kita kuat 170 kenapa tidak? Man arafal haqqa syahida fi kulli syai' wa man faniya bihi ghaba an kulli syai' wa man ahabbahu lam yu'thir alaihi syai'a. Siapa mengenal Allah? Siapa mengenal Allah? Syahidahu, maka ia menyaksikan Allah fi kulli syai', ada di balik segala sesuatu. Fi kulli syai', ada di balik segala sesuatu. Wa man faniya bihi, dan siapa yang fana dengan Allah, ghaba an kulli syai', maka dia sirna dari segala sesuatu. Wa man ahabbahu lam yu'thir alaihi, dan siapa yang mencintai Allah
tidak mengutamakan alaihi atas Allah syai'an sesuatu. Lam yu'thir tidak mengutamakan alaihi atas Allah syai'an sesuatu. Maksudnya apa? Siapa yang benar-benar mengenal Allah, maka dia akan menyaksikan segala sesuatu. Di balik segala sesuatu itu ada Allah. Coba ya, kalian pasti pernah mendengar kitab Al-Adhkar. Pernah mendengar kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi? Pernah ya? Pasti pernah lah, baru aja tak baca kok. Apa tadi? Al-Adhkar karya Imam Nawawi. Nah, kitab Al-Adhkar ini, zikir ini mengajarkan bahwa segala aktivitas manusia mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada zikirnya. Zikir itu artinya menyebut Allah. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa apa? Bangun tidur. Kalau mau tidur apa doanya? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nah, kalau ada temannya ketiduran bisa dibangunkan. Mbak, tadi sudah baca doa belum? Ya, diingatkan ya. Melangkahkan kaki kemana? Berkaca. Bangun tidur langsung ngaca. Ada enggak doa untuk ngaca? Ada. Masuk ke kamar kecil, ada enggak doa untuk ke kamar kecil? Ada. Keluar dari kamar kecil, ada doanya. Melihat langit, melihat petir, melihat apapun. Melihat awal bulan, melihat bulan purnama, melihat akhir bulan. Ada doanya. Jadi segala aktivitas kita itu ada doanya. Berarti di balik setiap segala sesuatu yang terjadi, yang kita lihat, yang kita kerjakan, itu ternyata mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat petir, ada enggak doa ketika melihat petir? Ada. Ya, melihat hujan, ada enggak doa? Hujan deras, ada enggak doa ketika melihat hujan deras? Ada. Jadi semuanya itu mengingatkan kepada Allah. Berarti orang yang mengenal Allah, dia akan menyaksikan di balik segala sesuatu itu ada Allah. Maka kita berdoa kepada Allah. Waman faniya bihina, orang yang fana. Fana itu artinya dia lebur. Jadi sudah dekat dan lengket hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tidak melihat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan melihat semua yang terjadi itu kehendak Allah. Saya yakin semua orang pasti tahu segala sesuatu yang terjadi kehendak Allah. Benar ya? Tapi masalahnya keyakinan itu, apa yang diucapkan itu kira-kira masuk ke dalam hati enggak? Belum tentu. Belum tentu. Buktinya apa? Kalau dia sukses, lalu ditanya, kamu kok hebat? Ya karena saya belajar. Tapi kalau pas gagal, apa jawabannya? Takdir Allah. Penamen. Padahal kan semuanya itu terjadi karena kehendak Allah. Tapi kalau pas susah, katanya takdir Allah. Tapi kalau pas dia berkah, sukses, karena usaha. Nah, orang yang cinta kepada Allah pasti tidak mendahulukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus 164. Innama hajabal haqqa alaika, innama hajabal haqqa anka siddatu kurbihi minka. Innama hajaba, sungguh menghalangi
Innama hajaba, sungguh menghalangi, al-haqqa, dari melihat Allah yang maha hak. Angka darimu, syiddatu kurbihi, sangat dekatnya Allah, minka, darimu. Apakah Allah itu dekat? Iya. Kalau dijelaskan dalam Quran gimana? Aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi. Allah itu dekat. Tapi karena sangat dekat sehingga kita tidak melihat. Ya, karena sangat dekat sehingga kita tidak melihat. Benda kalau terlalu dekat itu pasti kita tidak bisa melihat. Contoh tulisan, kalau jauh saya jarak segini saya bisa membaca, jarak segini saya bisa membaca, segini bisa membaca. Tapi kalau sudah dekat begini saya tidak bisa membaca. Jadi sampai ada pepatah Arab, syiddatul qurbi hijabun. Terlalu dekat itu penghalang. Tapi kalau sudah menjauh hilang, baru terasa bahwa dia itu sangat berarti. Ya. Jadi kalau sudah sangat jauh, baru terasa bahwa dia sangat berarti. Tapi karena dekat sekali, maka dia tidak terasa bahwa dia itu sangat berarti. Contoh seperti ibu ya. Siapa ibu? Kehadiran ibu itu seperti biasa-biasa saja. Tapi begitu sang ibu ini pergi, baru terasa bahwa keberadaannya itu sungguh luar biasa. Kenapa? Karena terlalu dekat. Lanjut. Lanjut apa dilanjutkan? Ya wes. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan. Kapan kita lanjutkan? Besok ya. Insya Allah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.